Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. Defending yang perlu diperbaiki oleh coach Patrick itu bisa ditutupi oleh coach Alex Pastor. Jadi kalau I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Dalam menatap laga terdekat yaitu menghadapi Australia hingga Bahrain, tim kepelatihan Timnas Indonesia hingga PSSI terus menggenjot persiapan semaksimal mungkin demi meraih hasil terbaik. Bagaimana tidak, dua laga tersebut memang sangat dinantikan oleh seluruh penduduk Indonesia. Bahkan, bila berkaca dari pertandingan menghadapi Cina yang saat itu disaksikan hingga 141 negara, maka, dua laga terdekat yang akan dihadapi Timnas Indonesia yakni menghadapi Australia dan Bahrain akan lebih gila lagi. Bahkan, bisa menjadi rebutan TV-TV mancanegara. Diperkirakan, sekitar 150 negara bakal menyiarkan perjuangan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Efek fanatiknya supporter hingga apapun yang berhubungan dengan Timnas Indonesia selalu menjadi viral, maka tak heran jika pihak FIFA sendiri sangat ingin skuad Garuda bisa ikut tampil di Piala Dunia. Hal ini tak terlepas, tampilnya Indonesia di Piala Dunia akan sangat menguntungkan secara komersial bagi pihak FIFA itu sendiri. Bahkan, jika melihat pemberitaan soal Indonesia di jagat maya, media-media di dunia kini sering ikut meliputi apa saja perkembangan Timnas Indonesia. Tentu, hal ini juga tak terlepas dari banyaknya para pemain top yang berkarir di Eropa seperti Max Hilgers, Tom Haye, Kelvin Verdong, Kevin Dix hingga Jay Itzes yang membuat Indonesia semakin diperhatikan di kancah dunia. Maka tak mengherankan jika media-media di luar negeri khususnya di Belanda, terus memperhatikan Timnas Indonesia. Bahkan, media-media Belanda tersebut kini lebih sering menyoroti Timnas Indonesia ketimbang negaranya sendiri yakni Timnas Belanda. Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met... Di balik itu semua, kualitas permainan Indonesia juga kini semakin membaik. Ya, Timnas Indonesia yang awalnya hanya dianggap sebagai negara terlemah, kini, skuad Garuda muncul dengan kekuatan baru hingga dijuluki kuda hitam dari Asia. Jika melihat grup yang ditempati Timnas Indonesia, di situ ada 3 negara langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia hingga Arab Saudi. Awalnya 3 negara tersebut yang digadang-gadang akan lolos ke Piala Dunia. Akan tetapi, Indonesia ternyata mampu membalikan fakta dan justru saat ini skuad Garuda berada di urutan ketiga di grup C ini. Dan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia di urutan kedua. Maka tak heran, perkembangan Timnas Indonesia ini sangat diperhatikan media-media besar di dunia. Die keuze van Patrick snap ik wel, want Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. Ya, kualitas Timnas Indonesia di kawasan Asia saat ini memang tengah menjadi sorotan. Bahkan, hal ini juga diungkapkan Tom Haye yang merupakan gelandang Timnas Indonesia. Tom Haye secara terang-terangan menyebut, jika tim-tim Asia sudah tidak boleh meremehkan lagi kualitas Timnas Indonesia sebagai salah satu peserta di ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Bahkan, pemain 29 tahun tersebut mengaku bahwa kualitas skuad Garuda semakin hari terus melesat. Masyarakat tanah air juga tidak menyangka bahwa di titik ini, Timnas Indonesia bisa bersaing dengan Australia sebagai salah satu raksasa Asia. Skuad Garuda berhasil mewujudkan banyak prestasi baru dalam setahun terakhir ini. Dimulai dari lolos dari fase grup Piala Asia 2023, Timnas Indonesia kembali menggila usai mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi dalam setahun terakhir membuat Timnas Indonesia kini tidak boleh diremehkan sedikit pun. Di ronde ketiga, Timnas Indonesia juga menempati posisi ketiga saat ini dan berpotensi mengejutkan tim-tim besar khususnya Australia dan Bahrain. Tom Haye menilai bahwa perkembangan di Timnas Indonesia membuat dinamika di negara lain juga berubah. Hal ini jadi cermin dari perkembangan besar yang dibuat Indonesia dalam dunia sepak bola. Tapi, bayangkan juga sekarang bahwa itu bukan hanya jumlah waktu saya bermain untuk tim nasional, tetapi juga beberapa bulan sebelumnya. Langkah-langkah dan perkembangan sepak bola itu saya kira beberapa tahun lalu, masyarakat tidak menyangka kita bisa bersaing dengan Australia, misalnya. Tentu saja, dan saya pikir itu adalah salah satu langkah besar yang kami lakukan. Bahkan, ketika kami bermain melawan Jepang, tentu saja itu bukan hasil yang kami inginkan. Namun sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia.
Dan kami harus memberikan yang terbaik karena mereka datang untuk kami. Jadi, seluruh dinamika di tim lain juga berubah. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu perkembangan besar yang kami buat dalam sepak bola, begitu kira-kira penjelasan dari Tom Haye. Bukan hanya kualitas pemain saja yang diperbaiki PSSI, namun, pihak PSSI juga mengambil langkah yang terbilang ekstrim dengan mengganti seluruh jajaran tim kepelatihan. Ya, PSSI telah menunjuk nahkoda baru untuk memegang timnas Indonesia dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong. Kiprah Patrick Kluivert di dunia kepelatihan memang tak lebih baik dari Shin Tae-yong. Namun jeniusnya Erick Thohir adalah dengan menunjuk Alex Pastor dan Denny Lanzat sebagai asisten pelatih. Tentu, kombinasi ini diprediksi akan membuat timnas Indonesia lebih solid lagi. Apalagi, gabungnya sosok Alex Pastor yang membuat publik semakin yakin jika pasukan Garuda akan memberikan perlawanan berarti bagi para pesaingnya. Kenapa Patrick Kluivert? Banyak yang bilang dia mah pemain jago. Ya, Kalau pelatih kan ya, banyak yang bilang pelatih dia bisa apa? Gitu. Nah ini gimana, Pak Erick? Ya, ada kekurangannya. Ya. Makanya kita selalu membentuk sebuah tim besar. Ya, di situ saya rasa asistennya, Ya. ya Denny Lanzat yang juga ada turunan Indonesia. Dia punya strength juga bagaimana membangun daripada karakter pemain. Ya, kemarin dia pergi sama Alex Pastor ke Maluku, dia cek pemain. Ya, Alex juga punya kekuatan teknikal. Alhamdulillah Kevin Dix beri kabar baik jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Supporter timnas Indonesia tampaknya bisa bernapas lega mengenai kondisi Kevin Dix menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, sang bek serba bisa berusia 28 tahun telah menjadi perhatian khusus dari para supporter Garuda sejak Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dix mengalami cedera engkel saat membela klubnya, FC Copenhagen, yang berlaga di leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi Eropa melawan Chelsea. Ex-pemain Fiorentina itu terpaksa digantikan pada menit ke-79 setelah terkilir karena mencoba merebut bola dari bek Chelsea, Trevoh Chalobah. Dix pun meninggalkan lapangan dengan terpincang-pincang yang membuat risau para supporter timnas Indonesia. Sebab, dia diharapkan hadir untuk laga kontra Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada bulan ini. Dix mengakui bahwa kakinya sangat sakit pada saat itu sehingga perlu meninggalkan lapangan. Namun dokter mengatakan bahwa kondisinya tidak terlalu buruk. Pemeriksaan dilaksanakan pada Jumat lalu dan tampaknya hasilnya positif, lantaran Dix terlihat mampu melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Melalui unggahan di Instagram Story eksklusifnya pada Sabtu kemarin, Dix menyampaikan bahwa dirinya telah kembali berlatih. Selain itu, dia pun terlihat berjalan dengan normal dalam video yang diunggah di Instagram Story eksklusifnya. Tentunya, para supporter timnas Indonesia akan berharap agar Kevin Dix baik-baik saja, dan sejauh ini situasi terlihat baik untuknya. Kombinasi antara Alex Pastor sama Patrick ini kira-kira gimana pola permainannya? Coach Patrick Kluivert ini attacking dia. Tapi kelemahannya rest defense-nya tadi, defending. Nah, ketika rest defending yang perlu diperbaiki oleh Coach Patrick itu bisa ditutupi oleh Coach Alex Pastor. Jadi kolaborasinya menarik, Pak. Di saat Coach Patrick fokus ini attacking yang sebelumnya di klubnya memiliki kelemahan, disitulah yang bisa diredam oleh Coach Alex Pastor. This life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this.